Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang negara ya. Nah, apa sih negara itu? Nah, sebenarnya pemikiran tentang negara ini sudah muncul beberapa abad sebelum Masehi ya. Para pemikir Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles ini telah mengajarkan teori tentang negara. Nah, namun pengertian dan istilah negara pada saat itu tentunya berbeda dengan pengertian dan istilah negara yang berkembang pada saat ini, pada sekarang di negara modern. Nah, karena disebut negara saat itu hanyalah meliputi lingkungan kecil atau negara kota yang disebut dengan polis. Nah, kalau kita berbicara tentang istilah negara, dalam bahasa Belanda dan Jerman, negara itu disebut dengan stad. Dalam bahasa Inggris disebut state. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut dengan etat. Jadi mempunyai istilah yang bermacam-macam, yang berbeda-beda ya. Nah, sebelum abad 15 untuk menyebut istilah negara ya. Jadi untuk menyebut istilah negara sebelum abad ke-15, ini orang-orang Romawi menggunakan kata civitas atau respublika. Kemudian pada abad ke-15 penyebutan negara menggunakan kata lo Stato dari bahasa Italia, betul. Nah, menurut para ahli, Machiavelli lah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah lo Stato ya dalam kepustakaan ilmu politik. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa istilah negara itu mengalami perkembangan yang cukup panjang. Kemudian muncullah pertanyaan, sebenarnya apa sih Bu pengertian negara itu? Nah, ternyata untuk menjawab pertanyaan ini, para ahli pun mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Terus, kenapa Bu bisa berbeda-beda? Karena para ahli ini memandang dan menitik beratkan perhatian tentang negara pada aspek yang berbeda-beda. Misalnya, Hegel memandang negara sebagai organisasi kesusilaan, sedangkan Lockman memandang negara sebagai organisasi kekuasaan. Beda lagi dengan R.M. McLever memandang negara sebagai organisasi politik. Kemudian George Deligne melihat negara dari dua aspek, yaitu sosial dan yuridis. Kemudian muridnya berbeda lagi dengan muridnya George Deligne, yaitu Hans Kelsen melihat negara dari satu aspek saja, yaitu aspek hukumnya. Kemudian muridnya Hans Kelsen juga berbeda lagi, yaitu Nawiaski memandang negara dari tiga aspek, yaitu negara sebagai ide, kenyataan sosial, dan sebagai pengertian hukum. Nah, bisa berbeda gitu ya. Nah, pengertian negara menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Roger Hasseltau bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua menurut Bellevoet bahwa negara itu adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat secara sebesar-besarnya. Dan yang ketiga menurut Karl Marx bahwa negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas kelas lainnya. Nah, dari beberapa pengertian negara ya, menurut para ahli di atas bahwa negara itu bisa didefinisikan yang pertama suatu organisasi kekuasaan yang teratur. Oke, nanti kita akan bahas setelah ini. Yang kedua, mempunyai kekuasaan yang bersifat memaksa dan memonopoli. Memaksanya seperti apa, monopoli seperti apa, nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian negara juga merupakan suatu organisasi untuk mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat. Nah, ini jelas. Kemudian juga merupakan persekutuan yang mempunyai wilayah
tertentu yang dilengkapi dengan alat perlengkapan negara. Jelas. Nah, dari definisi di atas ini bahwa negara itu dapat ditinjau dari segi politik, sosial, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, lahirlah berbagai ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah negara, yaitu ada ilmu negara dan hukum tata negara. Apa sih bedanya ilmu negara dengan hukum tata negara? Jadi istilah ilmu negara pertama kali muncul di Jerman dengan istilah Stadtlehre, dalam bahasa Belanda Stadtleer, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory. Nah, ilmu negara itu dalam kedudukannya merupakan ilmu pengetahuan pengantar hukum tata negara. Jadi ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dan sendi pokok dari negara pada umumnya. Misalnya membahas tentang teori-teori hakikat negara, tujuan negara, kemudian terjadinya negara, lenyapnya negara, perkembangan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lain-lain yang bersifat teoritis. Jadi pembahasan negara ya, pembahasan ilmu negara ini menekankan pada hal-hal yang bersifat umum, bersifat teoritis. Sedangkan ilmu tata negara atau hukum tata negara ini objek kajiannya lebih praktis ya. Kalau tadi ilmu negara lebih teoritis, kalau hukum tata negara itu objek kajiannya lebih praktis, yang membahas tentang bagaimana pemerintahan itu disusun dan dijalankan mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kemudian juga membahas tentang alat-alat perlengkapan negara beserta tugas dan wewenangnya dan lain-lainnya. Jadi hukum tata negara itu merupakan realisasi dari teori ilmu negara. Sebagaimana yang saya paparkan di atas, bahwa para ahli itu mengemukakan rumusan negara yang berbeda-beda. Ada yang menitikberatkan negara sebagai organisasi kekuasaan, ada yang menyebutkan sebagai sosial, kemudian politis, hukum, dan lain sebagainya. Nah, salah seorang ahli yang memandang negara sebagai dari segi kekuasaan adalah Lockman. Ya, jadi menurut Lockman, negara pada dasarnya merupakan suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut dengan bangsa. Jadi negara sebagai organisasi kekuasaan ini mengandung arti bahwa negara memiliki alat-alat perlengkapan negara seperti jaksa, hakim, polisi, dan lain-lain, yang masing-masing alat perlengkapan negara tadi memiliki kekuasaan yang sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang untuk mewujudkan cita-cita masyarakat atau bangsa. Apakah negara perlu kekuasaan? Jawabannya sangat perlu. Kenapa? Karena kekuasaan merupakan sarana untuk memudahkan terwujudnya kehendak masyarakat atau negara. Jadi sulit kita bayangkan ya bahwa negara tidak mempunyai kekuasaan, tidak dilengkapi dengan alat perlengkapan negara. Ingat keadaan masyarakat ini ketika belum ada negara seperti yang dilukiskan, seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia pada saat itu hidup dalam kekacauan, saling cakar-mencakar, homo homini lupus. Jadi pada saat itu berlakunya hukum rimba, siapa yang kuat maka dia yang menang. Apa sih kekuasaan itu? Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku kelompok lain atau orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Jadi kekuasaan itu tidak hanya dimiliki oleh negara atau pejabat negara saja ya, karena organisasi lain atau asosiasi lain pun itu juga mempunyai kekuasaan. Nah, bedanya kekuasaan yang dimiliki oleh negara dengan organisasi atau asosiasi lain itu adalah berbeda, karena kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah bersifat kekuasaan yang luar biasa atau exorbitante rechten.
yang bersifat memaksa, kemudian yang bersifat memaksa terhadap warga negara. Misalnya, negara mempunyai kekuasaan memaksa untuk warga membayar pajak, kemudian memaksa warga negara untuk ikut wajib militer, memaksa warganya untuk ikut vaksin dan lain sebagainya. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa kekuasaan yang dimiliki dan dijalankan oleh pejabat negara itu bukan dalam kapasitas atau atas nama pribadinya, melainkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memerintah atas nama negara untuk kepentingan masyarakat. Yang membedakan negara dengan organisasi lain adalah negara mempunyai sifat monopoli, kemudian sifat memaksa, dan juga mempunyai sifat mencakup semua. Yang pertama kita bahas dulu dengan sifat memaksa. Jadi negara itu mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Jadi untuk mengefektifkan sifat memaksa ini, negara memiliki alat perlengkapan negara, yaitu polisi dan tentara. Misalkan negara memaksa untuk memakai jalan raya. Nah, apabila ada pelanggaran dalam hal jalan raya, misalkan polisi akan menindak, memberikan tilang dan lain sebagainya. Kemudian negara memiliki sifat maksa untuk membayar pajak dan lain-lain. Yang kedua adalah negara mempunyai sifat monopoli. Jadi maksud monopoli di sini, negara itu mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, negara dapat melarang suatu organisasi politik tertentu untuk berkembang atau menyebar di wilayah negara tersebut. Misalkan PKI dilarang berkembang di Indonesia, bahkan oleh ketetapan MPRS dinyatakan sebagai partai terlarang. Pun yang akhir-akhir ini juga dibubarkan adalah pembubaran HTI. Nah, ini merupakan salah satu sifat monopoli dari suatu negara. Sifat yang ketiga adalah mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan dalam suatu negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Semua anggota harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Misalnya, negara memerintahkan kepada semua orang untuk taat dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan. Jadi setiap orang yang melanggar peraturan akan ditindak oleh alat perlengkapan negara. Demikian pembahasan tentang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.